Karena disitulah beliau membangunkan sejauh mana seorang Nanak, seorang Bakto itu akan sadar tentang dirinya, bahwa dirinya itu adalah sebagai baktonya beliau. Tapi hujan beliau begitu berat di Luguti. Buat sahabat. Pernah sampai untuk makan besok saya susah waktu mertua saya meninggal. Mertua? Satu dulu mertua saya meninggal. Semua orang memponis saya gara-gara kamu bapak meninggal. Gara-gara kamu ngiringan ke bapak meninggal. Sebenarnya kamu yang diincar bukan bapak. Dari situ saya berat, tapi saya bertahan. Saya terus bertahan. Saya meninggal anak-anak saya gimana? Saya masih ingat. Karena nggak kuat, jujur saya nggak kuat. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh guru, pandita yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat-sangat saya hormati, kemudian sangat saya muliakan. Nah, hari ini saya kedatangan teman. Jadi beliau sudah lama kenal dengan Tiang. Ya mungkin puluhan tahun ya beliau kenal dengan Tiang lihat di pura-pura, di Nusa Penida, kemudian di Jimbaran, dan banyak sekali lagi di pura-pura yang Tiang lihat beliau sama teman-temannya kemarin itu. Nah, beliau adalah Dane Jero Mangku Nok Harimbawa ya. Iya, betul. Dengan Jero Mangku istri Sri Astuti. Sri Astuti. Iya. Swastiastu Jero. Swastiastu yang Jero gede. Nggih. Begini. Tadi Jero bilang ada keluhan. Jero mangku. Nggih. Mangku di mana ya? Tiang mangku ring Pura Taman Sari nih Jero gede. Mangku di Pura Taman Sari. Nggih. Jadi di Jimbaran ya? Di Jimbaran nih. Pura Taman Sari. Udah lama Jero ini? Nggih. Ngayahnya kurang lebih ada 8 tahun atau 10 tahun lah kurang lebih nih Jero. Kalau boleh nanya umurnya, usianya berapa? Maaf ya kalau boleh nanya. Nggih. Umur Tiang mungkin 44 nih kah. Jadi Jero Ngayah ini udah lama ya. Sekarang umur 44 tahun. Berarti Tiang ketemu Jero mungkin 10 tahun yang lalu ya. Di Nusa Penida atau di mana ya. Ya pada waktu itu cuman sehelo aja, Om Swastiastu aja. Nah, ini kan ya di pura. Jadi bagaimana tentang kehidupan Jero tuh? Apakah seimbang itu Jero? Oh, nggih. Maaf, Jero Mangku. Bisa Tiang yang menjawab nggih. Maaf sekali niki. Gimana nggih? Bukannya Tiang pemberi bukan selama 8 tahun Tiang ayah nikah. Gimana bisa dibilang nggih, kehidupan Tiang tuh agak sedikit susah kan. Yang berkepanjangan gitu. Saya dari dulu ingin bertanya itu saja. Jadi selama kalau masalah banyak sekali. Banyak. Kalau saya ingin ceritakan dari A sampai Z banyak sekali. 1, masalah ekonomi. 2, di keluarga. 3, di suami. Godaan saya bertubi-tubi. Ekonomi saya dihantam habis-habisan. Dipindah ini, dipindah itu, sampai malas saya. Dipindah bagaimana Jero? Ya, ada saudara yang meninggal, saya yang bilang ikut andil. Ada si ini meninggal, saya dibilang. Ada si ini sakit, saya dibilang. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa harus saya? Sedangkan Jero sendiri ngayah di pura. Saya ngayah di pura, dan waktu dia orang itu meninggal, waktu dia sakit pun saya nggak tahu dia sakit, dan saya nggak pernah menengok dia, kontak dia nggak pernah. Kenapa harus saya? Saya kadang-kadang bertanya, ada apa dengan saya? Saya tanya suami saya, Jero anak saya, Jero kenapa harus kita gitu. Sampai saya sampai vakum, nggak ke mana-mana, ke pura ke sini enggak, ke sana enggak, sampai saya vakum ngayah di pura. Sampai pernah enggak ngayah? Tidak ngayah.
ada ngambul. Ya kesel. Nah, emang Jero Mangku pernah bekerja selama di Jero Mangku kan? Oh, saya jualan. Saya jualan di tempat keluarga jualan, di pasar saya pernah jualan. Itu pun jualan saya nggak jualan saya laris. Jero Mangku jujur sekali. Apa saya jual laku, dapat uang, dapat. Tapi yang saya pertanyakan, kok saya tambah utang? Itu anehnya. Kenapa ini? Itu yang menjadi polemik dari keluarga saya dan suami. Kebingungan iki Jero Mangku. Jero Mangku. Jadi boleh tiang bilang sahabat muda, sahabat milenial. Nah, kalau seseorang yang nantinya menjadi baktonya, menjadi orang spiritual, menjadi persayang, artinya disayang oleh sesuhunan, akan masuk ke alam spiritual itu. Nah, di sana memang banyak godaan, Jero Mangku. Banyak tangisan di sana. Entah kita sakit, entah kita banyak masalah lah di sana. Karena beliau sesuhunan itu akan membangunkan kita, Jero ya, membangun dengan berbagai cara. Baktonya beliau dibangunkan dengan cara apa? Mungkin Jero dikasih sakit, mungkin Jero dikasih ampun ya, kecelakaan, mungkin Jero dituduh ampun, mungkin bisa ngeliat, mungkin Jero dituduh yang aneh-aneh di situ. Kenapa? Karena disitulah beliau membangunkan sejauh mana seorang anak, seorang bakto itu akan sadar tentang dirinya, bahwa dirinya itu adalah sebagai baktonya beliau. Tapi hujan beliau begitu berat, Jero Putih. Saya tanya sama Jero, apa Jero satu saat pernah tidak makan? Atau anak-anak tidak makan? Pernah. Ceritanya bagaimana? Maaf sahabat. Pernah sampai untuk makan besok saya susah. Untungnya saya ada saudara di rumah Bajang, ada kakak-kakak saya yang membantu saya. Anak-anak masih kecil. Anak saya masih kecil, semua SD, karena saya 6. SD yang paling besar kelas berapa, Jero? Yang besar udah menikah. Nah, Jero kok dituduh bisa menyakiti, bisa ngeliat. Di sisi lain Jero kan mereka udah tahu Jero ngeliat di pura. Kok bisa dituduh kayak begitu ya? Aneh sekali. Saya juga nggak tahu, Jero Putih. Itu juga aneh. Waktu mertua saya meninggal. Mertua? Satu dulu mertua saya meninggal. Semua orang memponis saya. Gara-gara kamu bapak meninggal. Gara-gara kamu ngiringan ke bapak meninggal. Sebenarnya kamu yang diincar bukan bapak. Dari situ saya berat. Tapi saya bertahan. Saya terus bertahan. Terus paman saya juga meninggal. Bukan mertua saja, paman juga dituduh. Bukan, mertua saya meninggal. Saya juga katanya ikut kamu, katanya ikut andil dalam itu. Saya nggak ngerti kenapa saya dibilang begini begitu. Saya nggak ngerti waktu itu. Akhirnya saya putuskan, Jero, kita vakum aja dulu, jangan kemana-mana. Toh kesana kita udah diceritain begini begitu tentang teman-teman kita, gak usah ada kemana-mana, kita di rumah aja, biar waktu yang menjawab semuanya. Gitu saya sama Jero anak saya. Aduh, iya. Tiang boleh nanya sama Jero ya? Jero. Karena ini kan memang kasihan juga Jero, istri juga dia sudah bekerja mati-matian, Jero juga bekerja mati-matian kan begitu. Karena sesungguhnya kan seorang pemangku mestinya tidak bekerja ya, jadi khusus nggak ya. Nah, Tiang tanya kepada Jero, sebegitunya artinya saudara Jero menuduh Jero bisa ngeliat, ternyata di sisi lain kan Jero ngayah di pura. Nah,
emang jero jadi mangku nih karena apa jero? Apa kemauan sendiri? Apakah ada yang menyuruh atau bagaimana jero? Nggih, suksema juga deh. Untuk tiang ayah nika dari petunjuk beliau nika sebenarnya terjadilah waktu sandi kali nika terjadi kakak tiang nika pingsan. Tidak tahu sebab apa pingsan. Akhirnya tiang ajak ke rumah sakit sama keluarga sama bapak juga. Jadinya waktu itu kakak tiang nika sadar langsung di rumah sakit nika. Seperti orang keselang atau kerauhan ya, mungkin jadi bisa tren dibilang beliau, ya. tren beliau. Sadar diri. Tidak sadar diri, cuman bisa hanya mengucap gitu deh. Kan adanya kakak sakit, kemudian kakak berbicara di luar sadar bahwa di sana harus didirikan pura. Iya, nika. Kalau boleh yang tahu, jero mangku, siapa yang melinggih Rika? Sugre nggih yang boleh tiang geden nggih mengucap nama beliau Sugre Dia dia tapi pakulun nggih. Ratu yang Lingsir nika. Oh, nggih, swastiastu. Yang di sana melinggih ide tabi pakulun ide Ratu Niang Sakti. Jadi dibikinlah sana pura. Seperti penyawangan beliau. Waduh, luar biasa nih. Jero gede, kalau boleh jangan bertanya tentang semua orang manggil saya Jero, semua orang menghormati saya. Jero niki semua bahasa halus sama saya. Kadang-kadang pantaskah saya dibilang Jero gitu, dan Jero itu gimana? Kadang-kadang saya bertanya seperti itu setiap malam, setiap hari, setiap saya berdoa. Pantaskah saya dibilang Jero? Pantaskah saya dibilang seorang pengayah dalam keadaan saya seperti ini? Susahnya minta ampun, tidak ada stopnya sama sekali. Jero artinya di sini Jero tuh sangat-sangat merasa sedih ya. Karena apa? Karena Jero sebegitunya Jero ngatur ayah ring ide Ratu Niang. Karena Jero memang dicari oleh beliau, kemudian dilahirkan oleh beliau, kemudian sebegitunya Jero ngatur ayah, tapi tetap juga penderitaan itu datang bertubi-tubi. Kalau Jero itu artinya jeroan. Jero itu di dalam, di dalam. Karena sekarang di era modernisasi seperti sekarang ini, milenial seperti sekarang ini, banyak yang memakai jero. Walaupun itu anak yang baru kemarin tetap memakai jero, baru pakaian putih pakai jero dan sebagainya. Nah, beliau dipanggil jero kan begitu. Sesungguhnya jero itulah hal yang sangat pingit, hal yang pingit. Kenapa? Jero itulah di dalam. Jadi di dalam adalah seorang jero itulah seseorang bakte yang ngatur ayah, kemudian beliau digugu, kemudian beliau dipercaya untuk apa? Untuk menjadi baktunya beliau, ngayahin beliau secara hari-hari tertentu, harinya beliau jero berdua adalah ngayah kan begitu. Nah, terkait jero dibilang tadi adalah bisa ngeliat atau bagaimanapun bentuknya, cetek dan sebagainya, itu adalah begini. Seorang yang ngiring Durga, nah kalau mungkin jero mangku tahu atau mungkin yang menjelaskan sedikit ya. Nah, seorang yang ngiring Durga itulah Batari Durga, itulah saktinya Siwa Parwati. Jadi beliau adalah kalau dibilang Ratunya Lia. Nah, Ratunya Lia. Di situ biasanya seorang yang ngiring Durga itu seringkali dipinjam mukanya. Terkadang saudara jero itu tidak menyalahkan juga. Saudara jero itu kemarin datang ke tempat dukun. Nah, dukun itu kemudian dengan caranya beliau, nah dukun itu menyatakan bahwa jero yang menyakiti bapak, menyakiti paman, atau sampai membunuh dulu. Karena apa? Wong samar, wong gamang itu meminjam mukanya jero. Terlihat di sana wah jero yang kelihatan, tetapi itu sebenarnya bukan jero, cuma dipinjam. Nah, maka kalau kalian tuh bilang jero yang kelihatan, ya tentu benar. Jero sendiri tidak merasakan. Emang jero merasakan bisa ngeliat? Ya. Jadi cuman kan sekarang
orang-orang sedikit-sedikit bilang leak, Iya. mengkambing hitamkan leak kan Iya, itu. iya. Nah itu jadi satu beban pada kita. Iya. Jadi Jero sendiri beban itu. Sisi lain Jero makan pun sulit, apalagi kamu melajahin ngeliat kan begitu. Pun aku yang harus meluruskan nih ke jujur yang saya ingin sekali meluruskan nih ke masalah nih ke panten napi wasta nih ke berkepanjangan gentan ke pantan juga tiang pang tenang juga ngayah ke pura ini ke pura di sini di situ pantian tenang gentan. Begitu ya. Jadi kalau kita tuh ngiri Durga, tentu godaan-godaan beliau tuh datang dari Durga itu sendiri. Jadi banyak yang ngiri Durga, yang Ratu Niang, yang ngiri Ratu Gede, itu kebanyakan dibilang bisa ngeliat kan begitu. Kalau memang beliau itu Ratu Gede, Ratu Niang, leluhur ya, ingin mencoba kita, ingin menguji kita, dengan mudahnya beliau akan membalikkan telapak tangan. Nah itu jadi kita kalau beliau ingin telapak tangan itu dibalikkan, kalau sudah kehendak beliau itu akan menjadi suatu masalah bagi kita. Tetapi kalau kita betul-betul menjalankan apa rambu-rambunya beliau, apa yang menjadi ininya beliau, garis beliau, tentu akan beliau memberikan suatu nikmat yang luar biasa. Karena sekarang banyak teman-teman ya, saya tidak mau menyebutkan namanya, karena seperti yang saya pernah bilang di konten sebelumnya, kalau Ida Betara itu menguji melalui kekayaan, ekonomi dinolkan, kemudian seorang perempuan akan digoda oleh seorang laki-laki, seorang laki-laki digoda oleh seorang perempuan, bahkan digoda dengan kehidupan, fitnah-fitnah, tangisan, kemudian duka yang sangat dalam, bahkan di sana disudutkan oleh hal-hal yang sangat membuat kita putus asa. Memang Jero pernah putus asa? Pernah. Mau Pernah. bunuh diri pun pernah. Mau bunuh diri? Pernah. Bagaimana ceritanya Jero? Saya nggak kuat. Nggak kuat bagaimana? Benar nggak kuat waktu itu. Utang saya banyak. Anak saya nggak sekolah karena nggak punya bekal. Saya masih ingat. Anak ke sekolah tak punya bekal? Nggak punya bekal. Saya titip anak-anak di rumah neneknya. Saya lari ke jurang. Lari ke jurang? Lari ke jurang. Saya masih ingat itu. Saya lihat jurang itu. Kalau saya bunuh diri, apakah saya mati? Kalau saya masih hidup, kaki saya patah gimana? Anak-anak saya gimana? Saya berpikir panjang. Ya Tuhan, kenapa harus saya begini? Saya pakai baju putih, kaman putih, lengkap. Mau terjun? Mau terjun ke jurang gitu? Iya. Jadi kalau sudah tak kuat menerima. Bener-bener gak kuat. Tapi Jero disarankan oleh siapa pada waktu itu? Anak-anak. Ingat sama anak-anak, ingat dengan senyumnya, Iya. dengan tangisnya. Kalau saya meninggal anak-anak saya gimana? Saya masih ingat. Karena nggak kuat, jujur saya nggak kuat. Nah itu kan godaan ekonomi loh ya. Iya. Godaan ekonomi, kemudian godaan kehidupan. Kadang anak-anak minta harus kalau ke sekolah kan anak-anak harus siap dengan bekal dan makan ya. Iya. Makan. Jadi apalagi kita tuh harus membayar SPP atau keperluan anak-anak. Belum beli buku, kadang-kadang nggak ada buku diberikan. Saya telepon gurunya, anak saya belum punya buku, ya saya gituin gurunya. Untungnya gurunya semua ngerti, Jero Gede. Benar-benar nggak kuat. Mau gantung diri pun saya pernah. Ya Jero, itulah godaan ya. Kalau boleh dia yang bilang, dulu saya boleh dibilang kayak ukuran saya pada waktu itu tahun 80-an ya, kayak ukuran saya ya, karena pada waktu saya makan, anak-anak bahagia, saya punya mobil gitu ya, punya mobil, punya usaha dan sebagainya. Tetapi beliau juga menguji saya, bahkan makan pun saya tidak bisa kemarin.
makan pun tidak bisa, anak-anak masih kecil, uang sepeser pun saya tidak punya. Tetapi setelah dia ngiring ide, sujud betul-betul ngiring ide. Jangan main-main di sini, jangan main-main. Karena kalau kita tuh ngiring beliau, ikut mengikuti arahnya beliau, jangan di sini main-main. Entahkah itu selingkuh, entahkah itu menipu, entahkah itu memfitnah dan lain sebagainya. Nah begitu. Jadi kita berbuat apapun kita, beliau akan memberikan seluas-luasnya kepada kita, karena itu ujian. Maukah kita menipu, maukah kita memfitnah, maukah kita berselingkuh dan lain sebagainya, tentu beliau akan berikan seluas-luasnya. Tetapi akibatnya nanti akan ke diri kita, tentang pertanggung jawab kita pada beliau. Nah, bagaimana kita membuktikan tentang bakti kita pada beliau? Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita merasa harmonis, tenang. Seperti saya hidup sekarang, hidup tenang, walaupun tidak punya uang banyak, tapi paling tidak saya punya kekayaan. Siapa kekayaan saya? Allah, termasuk jeruk kekayaan saya, ya, jeruk kekayaan saya, karena saya banyak mempunyai semeton, banyak mempunyai sahabat, saudara. Nah itu kekayaan saya sekarang. Kalau uang sih saya nggak punya banyak itu loh, tapi saya banyak punya kekayaan semeton. Nah kira-kira Jeruk untuk kedepannya bagaimana? Jeruk, ampuran Jeruk deh. Untuk kedepannya tiang sangat kepingin dengan perjalanan spiritual tiang ya menemukan yang lebih baik lah ke depannya sama keluarga, jati diri tiang, biar lebih fokus tiang. Kalau memang itu jalan beliau, tujuan beliau untuk tiang ayah, tiang siap. Sekarang kita di sini adalah bukan korban, kan? Jadi sekarang jadi mangku, kok saya begini, kok korban, kok saya sakit, kok saya sedih, kan begitu. Ini bukan korban sebenarnya, lah pekerjaan yang sangat mulia. Karena apa? Di sini kita membangun jembatan, membangun jalan yang lapang dan luas dan lurus. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita. Nah disinilah kita tuh sebagai baktonya beliau adalah kewajiban kita untuk menjalankan apa perintah dan larangan beliau. Kalau bisa, tolong larangan itu dijauhi. Kita ambil perintahnya beliau, kita ambil sujud bakti kita pada beliau untuk lebih baik. Setengkara aja guys. Itu ya Jeruk ya. Nah tolong nanti kalau emang ada waktu silahkan datang ke sini, mari kita berkomunikasi. Suksema saling isi mengisi ya tentang bagaimana ngiring beliau itu, karena tiang udah duluan, mungkin udah 30 tahun tiang ngiring beliau, tentu banyak baik dan getirnya. Oke, mungkin lain kali Jeruk bisa bertanya lagi karena udah larut malam. Kita akhiri sampai di sini. Kita ucapkan pramusanti. Om Santi Santi Santi. Om.